dengan NIM 2025-01-05-021. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 hingga materi 7 mata kuliah isu-isu administrasi publik. Materi pertama adalah Evolution of Public Administration Paradigm. Evolusi paradigma administrasi publik dari pendekatan klasik hingga pendekatan strategis modern. Paradigma awal administrasi publik adalah Old Public Administration atau yang biasa disebut OPA, yang berakar pada pemikiran Max Weber tentang birokrasi. Dalam pandangan Weberian, birokrasi dipahami sebagai mesin negara yang bekerja berdasarkan hierarki yang jelas, aturan formal, impersonalitas, dan profesionalisme. Namun, paradigma ini memiliki kelemahan, yaitu cenderung kaku, lambat, kurang inovatif, dan kurang responsif terhadap perubahan masyarakat. Perkembangan selanjutnya muncul New Public Management atau NPM yang menekankan efisiensi, pengukuran kinerja, kompetisi, dan berorientasi pada hasil. Dalam paradigma ini, negara mulai dipandang seperti organisasi bisnis, sementara warga negara sering diposisikan sebagai pelanggan. NPM membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan inovasi. Tetapi paradigma ini juga mendapatkan kritikan karena terlalu menekankan pada prinsip-prinsip pasar, mengabaikan dimensi keadilan sosial, dan melemahkan legitimasi demokratis. Perkembangan selanjutnya muncullah New Public Governance atau NPG yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam paradigma NPG, negara tidak lagi menjadi provider atau pelaku tunggal, melainkan berperan sebagai pengarah atau orkestrator dalam jaringan tata kelola kompleks. Pembahasan ini kemudian berkembang menuju konsep strategic statecraft. Pada tahap ini, administrasi publik tidak lagi hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, manajerial, ataupun kolaboratif, tetapi sebagai instrumen strategis negara. Negara dipandang sebagai aktor penting dalam persaingan global, sehingga administrasi publik harus mampu menjadi instrumen kekuatan nasional. Dengan demikian, evolusi administrasi publik bergerak dari administration, management, governance, hingga statecraft. Kesimpulannya, birokrasi modern bukan lagi sekedar mesin negara, melainkan otak strategis negara yang berperan dalam memperkuat posisi dan daya saing nasional. Materi kedua adalah State Capacity dan Strategic Governance. Pada minggu kedua, pembahasan berfokus pada konsep State Capacity atau kapasitas negara. Konsep State Capacity merupakan salah satu fondasi utama paling krusial dalam memahami keberhasilan ataupun kegagalan governance modern. Menurut perspektif Francis Fukuyama, bahwa kualitas governance tidak semata ditentukan oleh legitimasi politik, tetapi oleh kapasitas institusional negara dalam merancang dan menjalankan kebijakan secara efektif. Francis Fukuyama mendefinisikan governance sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat dan menegakkan aturan serta menyediakan layanan publik, terlepas apakah sistem tersebut demokratis atau tidak. Elemen utama governance sendiri terdiri dari profesionalisme birokrasi, meritokrasi, rule of law, dan kontinuitas kebijakan. Dalam literatur klasik hingga kontemporer, kapasitas negara mencakup 3 dimensi, yaitu extractive capacity adalah kemampuan negara mengumpulkan sumber daya, baik melalui pajak atau memobilisasi sumber daya ekonomi. Yang kedua, administrative capacity adalah kemampuan negara merancang kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta mengelola birokrasi secara profesional. Dan yang ketiga adalah coercive capacity, adalah kemampuan negara menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan mengontrol wilayah. Dalam pertemuan ini juga dibahas konsep embedded autonomy dari Peter Evans, yaitu negara harus memiliki otonomi yang cukup untuk bertindak secara strategis, tetapi harus tetap embedded dalam jaringan sosial dan ekonomi yang relevan. Nah, keseimbangan ini memungkinkan negara untuk memahami kebutuhan sektor produktif, tetapi sekaligus menjaga independensi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks strategi governance, state capacity tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak, tetapi juga kemampuan untuk memilih prioritas secara tepat. Jika governance tradisional berfokus pada efektivitas kebijakan domestik, maka strategi governance berfokus pada bagaimana kapasitas negara digunakan untuk bertahan dan bersaing dalam sistem global. Kesimpulannya, state capacity adalah fondasi dari semua aspek governance. Tanpa kapasitas yang memadai, bahkan kebijakan yang paling terbaik pun tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif. Kegagalan negara seringkali bukan karena kekurangan ide, melainkan lemahnya kapasitas untuk mengeksekusi ide-ide tersebut menjadi kebijakan nyata. Materi ketiga yaitu terkait bureaucratic reform dan administrative modernization. Seperti yang dijelaskan oleh Christopher Pollitt, bahwa tidak ada satu model reformasi birokrasi yang cocok untuk semua negara, karena reformasi birokrasi selalu dipengaruhi oleh konteks sejarah, politik, kapasitas institusi, dan kondisi sosial masing-masing negara. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang berhasil bukan hanya meniru praktik terbaik dari negara lain, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata masing-masing negara.
Dalam pertemuan ketiga ini juga dijelaskan bahwa reformasi birokrasi mencakup beberapa dimensi. Yang pertama adalah reformasi manajerial yang menekankan pada efisiensi, pengukuran kinerja, dan manajemen berbasis hasil. Yang kedua yaitu reformasi struktural berkaitan dengan penataan lembaga, desentralisasi, serta pengurangan tumpang tindih fungsi administrasi. Yang ketiga yaitu reformasi digital mencakup e-government, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, reformasi kultural berfokus pada perubahan pola pikir aparatur negara atau ASN dari sekedar pegawai yang mematuhi prosedur menjadi problem solver yang berorientasi pada tujuan dan hasil. Salah satu masalah utama dalam reformasi adalah implementation gap, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan ini dapat terjadi karena resistensi internal birokrasi, lemahnya penegakan aturan, ketidaksesuaian kapasitas, dan inkonsistensi politik. Banyak reformasi birokrasi gagal bukan karena desainnya yang buruk, melainkan karena tidak benar-benar dijalankan secara konsisten. Dalam perspektif strategis, reformasi birokrasi bukan sekedar perbaikan layanan publik, tetapi upaya membangun kapasitas negara, sehingga birokrasi modern harus bergerak dari model rule-based birokrasi menuju mission-oriented birokrasi. Di Indonesia, reformasi birokrasi masih menghadapi beberapa tantangan seperti reformasi yang terfragmentis, kesenjangan implementasi, budaya kerja yang prosedural, koordinasi yang lemah, sehingga Indonesia perlu membangun birokrasi yang lebih adaptif, digital, terintegrasi, dan berorientasi pada visi nasional. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya soal memperbaiki pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kemampuan negara dalam menjalankan strategi pembangunan, menjaga ketahanan nasional, meningkatkan daya saing. Selanjutnya yaitu materi keempat, digital government dan platform governance. Mana digital government tidak hanya berarti memindahkan layanan manual menjadi digital, seperti membuat website, formulir digital, tetapi lebih dari itu. Digital government adalah proses mendesain ulang cara negara bekerja. Sehingga pemerintah digital bukan sekedar proyek teknologi, melainkan perubahan cara negara menjalankan kekuasaan dan pelayanan publik. Lebih lanjut, dalam pertemuan ini juga membahas fase second wave of digital era government. Pada tahap ini, pemerintah diarahkan untuk lebih terintegrasi antar instansi. Layanan pemerintah juga harus berbasis pada kebutuhan warga, bukan berdasarkan struktur birokrasi semata. Data juga harus dapat dibagikan lintas lembaga agar kebijakan lebih sinkron dan pelayanan publik lebih mudah. Selain itu, proses pelayanan juga harus bergerak menuju sistem end-to-end. Dalam pemerintahan digital, data menjadi aset strategis negara. Karena data dapat digunakan untuk memahami kondisi sosial, mengoptimalkan ekonomi, mengambil keputusan kebijakan, dan membangun sistem peringatan dini terhadap krisis. Selanjutnya, materi ini membahas tentang platform governance, yaitu model pemerintahan di mana negara tidak hanya menjadi penyedia layanan, tetapi juga menjadi platform yang menghubungkan antara aktor seperti warga negara, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan sektor teknologi. Dalam model ini, pemerintah menyediakan infrastruktur digital serta sistem identitas, pertukaran data, dan ruang kolaborasi. Namun, transformasi digital juga membawa tantangan besar, salah satunya yaitu semakin kaburnya batas antara sektor publik dan sektor private. Digital government menghadapi tantangan seperti keamanan cyber, privasi data, kesenjangan digital, dan dominasi big tech. Dalam menghadapi tantangan tersebut, negara harus mampu menyeimbangkan peran sebagai regulator dan inovator. Jika regulasi terlalu ketat, inovasi dapat terhambat, namun jika regulasi terlalu longgar juga dapat terjadi penyalahgunaan teknologi, bahkan menyebabkan kerugian di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang adaptif seperti sandbox policy dan tata kelola yang iteratif dan pembuatan aturan yang lebih responsif terhadap perubahan digital. Materi ini juga menekankan pentingnya digital sovereignty atau kedaulatan digital. Kedaulatan digital berarti kemampuan negara untuk mengontrol ruang digitalnya sendiri, termasuk infrastruktur, tata kelola data, pertahanan cyber, dan platform nasional. Kesimpulannya, pemerintah digital bukan sekedar proyek teknologi informasi, tetapi merupakan transformasi kekuasaan negara. Materi minggu kelima, yaitu integrity dan anti-corruption as strategic imperatif. Integritas dalam pemberantasan korupsi saat ini tidak lagi dipandang sekedar sebagai persoalan etika atau hukum, melainkan sebagai kebutuhan strategis yang menentukan efektivitas, legitimasi, dan ketahanan suatu negara. Dalam konteks kebijakan publik, integritas berarti konsistensi institusi dan pejabat publik dalam menjelaskan prinsip etika, transparansi, akuntabilitas, serta supremasi hukum. Sedangkan anti korupsi mencakup seluruh sistem kebijakan dan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi.
Integritas menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan karena keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat dan efektivitas institusi. Pada pertemuan ini juga membahas terkait korupsi dapat secara langsung melemahkan kapasitas negara melalui distorsi alokasi sumber daya, inefisiensi administratif, erosi kepercayaan publik, dan pelemahan supremasi hukum. Oleh karena itu, strategi anti korupsi modern berfokus pada reformasi sistemik yang bertujuan menciptakan desain kelembagaan yang meminimalkan peluang korupsi. Reformasi ini mencakup penguatan kerangka hukum dan regulasi, pembentukan lembaga pengawasan yang independen, penerapan transparansi dan open government, serta penyelarasan insentif birokrasi dan pembangunan budaya organisasi yang menjunjung etika. Dalam perspektif keamanan nasional, korupsi bahkan dapat menjadi titik lemah strategis yang mengganggu kemampuan pertahanan, infrastruktur kritis, dan pengambilan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, integritas juga menjadi unsur penting dalam membangun ketahanan nasional, terutama saat menghadapi krisis seperti pandemi, bencana alam, ataupun ancaman keamanan. Kesimpulan dari materi kelima ini, bahwa anti korupsi bukan sekedar upaya membawa pelaku, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun institusi yang menjadikan integritas sebagai perilaku nasional dan berkelanjutan. Negara yang berhasil melembagakan integritas akan memiliki kapasitas pemerintahan yang lebih kuat, legitimasi yang lebih tinggi, daya saing yang lebih baik, serta ketahanan nasional yang lebih besar terhadap internal dan eksternal. Materi keenam yaitu Policy Design and Implementation Failures. Kebijakan publik seringkali dinilai berdasarkan desainnya, tetapi dalam prakteknya, keberhasilan kebijakan lebih sering ditentukan oleh implementasinya. Sebagaimana menurut Prisman and Wildavsky, menunjukkan bahwa kesenjangan antara desain dan implementasi merupakan salah satu sumber utama kegagalan kebijakan. Bahkan, kebijakan yang dirancang dengan baik pun akan dapat gagal jika tidak mempertimbangkan kompleksitas implementasinya. Salah satu faktor utama dalam kegagalan implementasi adalah multiplicity of actor. Kebijakan publik jarang diimplementasikan oleh satu lembaga, melainkan melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan, kapasitas, dan persepsi yang berbeda-beda. Selain itu, ambiguity dalam desain kebijakan juga menjadi masalah yang cukup serius. Kebijakan yang terlalu umum memberikan fleksibilitas, tetapi juga membuka ruang interpretasi yang berbeda di tingkat implementasi. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu rinci dapat menjadi kaku dan sulit beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Dilema utama dalam desain kebijakan adalah antara kesederhanaan dan kompleksitas. Kebijakan yang sederhana lebih mudah diimplementasikan, tetapi mungkin tidak cukup akurat untuk menangani masalah yang kompleks. Sebaliknya, kebijakan yang kompleks lebih presisi, tetapi sulit diimplementasikan. Dalam banyak kasus, kegagalan kebijakan bukan disebabkan oleh kesalahan desain semata, tetapi juga ketidaksesuaian antara desain dan kapasitas implementasi. Dalam konteks ini, pembelajaran kebijakan menjadi sangat penting, di mana negara harus mampu belajar dari pengalaman baik keberhasilan maupun kegagalan dan menyesuaikan kebijakan secara iteratif. Materi ketujuh yaitu Network Governance dan Public-Private Partnership. Pemerintahan modern tidak lagi bisa hanya mengandalkan model birokrasi yang tradisional yang cenderung hierarkis, di mana semua keputusan dan pelaksanaan kebijakan dikendalikan oleh negara. Saat ini, masalah publik semakin kompleks, sehingga masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendirian karena membutuhkan sumber daya dari banyak pihak. Karena itu muncullah konsep network governance, yaitu tata kelola yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lembaga lainnya. Dalam network governance, setiap aktor memiliki peran dan kekuatan masing-masing. Pemerintah memiliki legitimasi dan kewenangan politik, sektor swasta memiliki modal dan teknologi, sedangkan masyarakat sipil memiliki pengetahuan sosial serta kedekatan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu tidak ada satu aktor pun yang memiliki semua sumber daya, maka kolaborasi menjadi sangat penting. Namun, kerjasama ini juga tidak mudah karena setiap pihak memiliki kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, keberhasilan dari network governance sendiri sangat bergantung pada kepercayaan, komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas antar aktor. Salah satu bentuk nyata dari network governance adalah Public-Private Partnership atau PPP, yaitu kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan layanan atau fasilitas publik seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, rumah sakit. Dalam PPP ini, pemerintah dapat bekerjasama dengan swasta untuk mendapatkan modal, teknologi, dan keahlian pengelolaan. Namun, bukan sekedar mekanisme pembiayaan, tetapi juga pembagian tanggung jawab. Meskipun PPP ini memiliki banyak manfaat, namun juga memiliki resiko. Jika kontraknya tidak dibuat dengan jelas, bisa lebih menguntungkan sektor swasta dibandingkan kualitas layanan publik. Resiko lain yang perlu diperhatikan yaitu adanya state capture, yaitu ketika kepentingan swasta terlalu mempengaruhi kebijakan publik sehingga kebijakan tidak lagi dibuat untuk kepentingan masyarakat. Dalam model network governance, peran negara juga mengalami perubahan. Negara tidak lagi hanya menjadi provider, tetapi berubah menjadi koordinator, fasilitator, dan orkestrator. Kesimpulannya, network governance menunjukkan bahwa pemerintah modern harus lebih terbuka, kolaboratif, dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah publik. Dengan demikian, pemerintah yang baik di era modern adalah pemerintah yang mampu bekerja sama dengan banyak pihak, tetapi dapat memiliki kontrol dan arah dan tanggung jawab yang jelas.
Sekian pemaparan materi 1 hingga 7 mata kuliah isu-isu administrasi publik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.